Baiklah, seperti yang sudah sampaikan di perkuliahan kemarin ketika sudah video conference, hari ini adalah untuk tutorial dari kita menggunakan Premiere, Adobe Premiere dalam mengedit video ya. Jadi seperti yang saya katakan juga di perkuliahan bahwa ketika kita running program Premiere maka akan muncul welcome screen pertama kali. Nanti kan ada pilihan new project, nah ada open project. Jadi sebenarnya menggunakan versi berapapun tidak masalah ya. Nah ini saya menggunakan CC 2020. Nanti akan semua versi ketika dijalankan akan ada pilihan welcome screen new project atau open project. Jadi new project ini digunakan untuk ketika kita membuat project baru untuk editing kita. Sedangkan ketika open project ini kita klik kalau kita mau membuka project yang sudah pernah kita buat ya. Jadi kalau misalnya mau bikin new project, ketika klik new project, nah akan ada masuk ke jendela new project. Nah new project seperti ini. Nanti ada beberapa settingan yang harus diisi. Pertama adalah name, untitled, ini untuk nama file kita. Misalnya dibikin nama filenya apa, kemudian nanti dipilih ini capture formatnya apa, apakah DP apakah HTV kalau kita mengcapture, tapi ini kan kita hanya akan mengimport, nah jadi DV aja boleh. Kemudian tinggal di browse penyimpanannya ada di mana, penyimpanan filenya. Kemudian select foldernya, kemudian diklik OK. Nah, ketika sudah ditentukan di mana kita menyimpan file kita, file kerja kita akan masuk ke dalam langsung ke lembar kerja. Ada user interface-nya seperti ini ya. Ini untuk CC. Jadi sini ada project editing video, project videonya atau Windows project, kemudian dia ada timeline di sini. Ini nanti kan ada monitor, dan ini akan ada monitor source juga, dan bisa juga untuk efek kontrol. Secara bagian besarnya seperti ini ya. Nah, untuk memperjelas bagaimana secara fungsinya, ada beberapa Windows yang ada di dalam sini, ada beberapa bagian ini, maka akan saya contohkan ya. Yang pertama adalah sebelum kita mulai mengedit, kita harus memasukkan videonya dulu. Nah, kita bisa klik file import di sini sehingga nanti akan masuk jendela pemilihan importnya. Kita mau cari di mana penyimpanan videonya, atau bisa juga langsung di project Windows ini, klik kanan, klik import, kemudian dipilih videonya seperti apa. Ini akan saya contohkan juga untuk memperlihatkan tadi bagian-bagian besar dari user interface-nya si Adobe Premiere ini ya. Kita klik salah satu saja. Nah, jadi kalau kita memasukkan atau memilih video yang ingin kita gunakan dalam mengedit, itu kita bisa masukkan ke sini dengan cara tadi file import, atau langsung klik kanan di project Windows ini, klik kanan import dan masukkan semuanya. Filenya ini bisa berupa video, gambar, title, grafis dan lain-lain, sehingga ini bisa kita langsung gunakan. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya ada dua monitor di sini. Yang pertama adalah monitor untuk source-nya, kemudian untuk monitor yang untuk monitor timeline ya. Kita lihat, saya double klik di project di Windows untuk salah satu video, maka akan terlihat monitor, source monitornya. Nah, ini kita bisa play. Jadi kalau misalnya ini adalah video panjang yang ingin kita ambil beberapa adegan saja, atau mungkin beberapa detik dari beberapa waktu dari video ini, maka kita bisa gunakan source window ini untuk trimming nanti. Tapi itu untuk nanti aja. Saya akan jelaskan dulu bahwa ada beberapa bagian besar dari user interface dari Premiere ya. Nah, jadi source Windows ini digunakan untuk kita playback source videonya kita yang mau diambil yang mana, begitu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah ada di timeline, maka monitor yang di sebelah kanan itu merupakan preview dari yang ada di timeline kita, atau mungkin susunan video-video yang sudah kita susun nanti. Jadi jelas ya, ini adalah project Windows, kemudian project Windows ini untuk menyimpan atau menambahkan video atau file-file yang ingin kita gunakan dalam editing. Kemudian ini ada source-nya, video source monitornya untuk previewnya video kita yang ingin kita gunakan atau ingin kita trimming. Kemudian di bawahnya ada timeline,
Windows, timeline ini digunakan untuk mengedit, menggabungkan, kemudian memberikan transisi dan lain-lain. Semua proses editing ada di timeline yang kemudian nanti hasil previewnya akan terlihat di monitor timeline yang sebelah kanan, ya. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya beritahu adalah ketika kita mempunyai banyak video yang ingin kita gunakan, itu kan semua tersimpan di project Windows ini, project editing video ini, dan ini kita diberikan kemudahan dengan Premiere. Kita bisa mengatur, kita bisa organizing medianya sehingga lebih teratur lagi, sehingga memungkinkan kita untuk mengedit lebih nyaman seperti itu. Jadi semua video atau file yang kita gunakan bisa kita organizing dengan cara memberikan bin atau folder setiap filenya. Caranya kita klik dulu di sini ya, kita masukkan dulu beberapa file sehingga bisa sebagai contohnya. Nah, misalnya ini adalah tersebar begini, mungkin lebih banyak lagi. Nah, kita klik saja new bin, kemudian berikan contoh, misalnya folder 1 atau mungkin scene berapa, atau mungkin adegan lokasinya apa, folder 1 misalnya. Kemudian semua video yang ada di sini bisa kita masukkan, ya. Kita geser saja masuk ke folder 1. Otomatis semua video di folder 1 ini bisa kita buka seperti ini. Dan misalnya nanti ditambahkan video-video yang lain, maka kita akan tambahkan lagi folder berikutnya atau diberikan nama yang lain lagi. Begitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana penggunaan trimming. Penggunaan trimming ketika kita menggunakan monitor search preview ini. Jadi di sini di bawah monitor search preview ini ada beberapa pilihan icon yang bisa kita gunakan untuk membantu kita men-trimming atau menyeleksi shot untuk dimasukkan ke dalam timeline. Ya, yang digunakan adalah ini, ada mark in dan mark out. Jadi kita akan memposisikan di mana playheadnya berhenti untuk mark in dan di mana playheadnya berhenti untuk mark out. Jadi contohnya begini, kalau misalnya kita play dan kita hanya ingin ambil bagian dari adegan ini, maka kita misalnya di sini ya, kita posisikan playheadnya, kemudian klik mark in, kemudian kita play lagi. Misalnya sampai sini kita kasih mark out. Nah, posisi antara adegan atau video dari posisi mark in dan mark out inilah yang akan kita ambil. Bisa kita langsung klik, drag, masukkan saja ke dalam timeline. Otomatis video yang ada di timeline ini terlihat di monitor previewnya timeline yang sebelah kanan, ya. Nah, itu cara kita menseleksi atau menseleksi atau men-trimming. Selanjutnya adalah penggunaan insert dalam memasukkan video yang kita pilih ke dalam timeline. Bisa menggunakan insert dan juga override. Perbedaannya adalah kalau menggunakan insert, di mana playhead ini di timeline ini berada, maka ketika kita klik insert untuk pemilihan, misalnya kita pilih gambarnya yang ini, dari sini deh sampai sini misalnya. Nah, yang dipilih ini nanti ketika kita klik insert akan berada di tengah, di perpotongan antara di posisi ke play markernya ini berada, ya, dan dia akan memotong. Tapi video yang di belakangnya nanti akan tetap utuh potongannya. Seperti itu. Kita play. Nah, apabila ketika kita insert di belakangnya, maka dia akan muncul di belakangnya video sebelumnya seperti ini. Ini penggunaan insert. Nah, untuk latihannya teman-teman silakan mencoba untuk mengimpor video, kemudian memasukkannya ke dalam project Windows, kemudian menggunakan search preview untuk men-trimming, kemudian memasukkan video ke dalam timeline. Ya, dicoba dulu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran yang berikutnya.